Kepala Badan Pengawas Obat dan juga Makanan atau BPOM, Penny Kalukito, menegaskan, keabsahan ivermectin saat ini hanya sebatas obat cacing, bukan untuk terapi penyembuhan COVID-19. Lebih jauh lagi, Penny juga menyebut ivermectin yang masuk dalam kategori obat keras tersebut memiliki efek samping yang berbahaya jika penggunaannya tidak sesuai dengan ketentuan. Menurutnya, penggunaan ivermectin sebagai obat COVID-19 saat ini baru mau masuk dalam tahap uji klinik. Upaya dari Badan POM bersama dengan Kementerian Kesehatan untuk meluluskan pelaksanaan uji klinik ini juga adalah untuk bisa memberikan akses pada masyarakat untuk penggunaan ivermectin ini untuk menghadapi infeksi COVID-19, namun dengan tata cara, ya tentunya dengan tata cara yang aman, ya sesuai dengan dosis yang sudah dianalisa bersama-sama dengan para expertnya. Ya. Yang menarik, pihak BPOM juga mengungkapkan ivermectin yang diproduksi oleh PT Harsen dibuat tidak sesuai dengan aturan ataupun ketentuan yang berlaku. Salah satunya adalah bahan baku yang digunakan untuk obat cacing tersebut merupakan bahan baku ilegal. Ini beberapa aspek yang tidak memenuhi ketentuan adalah pertama penggunaan bahan baku ivermectin dengan pemasukan yang tidak melalui jalur resmi, ya. Jadi kategorinya tentunya adalah tidak memenuhi ketentuan atau ilegal. Kemudian yang kedua adalah mendistribusikan obat Ivermax ini, Ivermax 12 tidak dalam kemasan siap edar. Saya kira itu adalah dus kemasan yang memang sudah disetujui ya di dalam pemberian izin edar, yaitu adalah ketentuan yang harus diikuti dengan kepatuhan. Kemudian yang ketiga, mendistribusikan obat Ivermax 12 ini tidak melalui jalur distribusi resmi. Pihak BPOM sebenarnya sudah melakukan pemanggilan terhadap PT Harsen. Namun sampai saat ini tidak ada hasil baik yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Padahal tindakan yang dilakukan PT Harsen menurut Penny sangat berpotensi membahayakan masyarakat. Pemirsa, tema kita pada malam hari ini yaitu obat terapi jadi solusi pandemi, dan saat ini sudah hadir bersama kami via sambungan Zoom Profesor Zubairi selaku Ketua Satgas COVID-19 ID. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Mbak. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Prof Zubairi, bagaimana tanggapan ID mengenai penggunaan ivermectin yang menjadi obat COVID-19, Dok? Iya, itu kan bermula dari kabar simpang siur bahwa India berhasil menekan jumlah kasusnya ke minimal banget setelah memakai ivermectin. Ya. Yang pertama jawabannya adalah tidak benar, karena India sampai hari ini termasuk jumlah kasus mingguannya itu nomor 2 di dunia. Jadi nomor 1 Brazil itu dalam satu minggu 355.131. Nomor 2 India 312.165 orang dalam satu minggu. Yang ketiga Kolombia, yang keempat baru Indonesia. Jadi pertama tidak benar bahwa kasus di India sudah rendah banget, satu. Yang kedua, di India sendiri ivermectin sudah tidak dipakai lagi. Kemenkes India sudah mencoret ivermectin dari obat COVID-19. Itu yang pertama. Yang kedua, itu FDA Amerika memperingatkan jangan pakai ivermectin untuk pengobatan COVID-19. Itu Amerika. Kemudian WHO dan EMA itu European Medicine Agency itu juga sama. Jadi hanya boleh untuk uji klinik. Jadi posisinya di situ. Pertama, tidak benar bahwa India sudah rendah sekali. Yang kedua, waktu India dulu turun sebentar itu juga bukan karena ivermectin, namun karena lockdown. Sekarang tinggi banget. Iya. Lantas, Prof, sejumlah pejabat negara, salah satunya adalah Pak Muldoko dan Pak Erick Thohir ini justru sempat menyampaikan untuk penggunaan ivermectin ini kalau bisa izinnya ini segera dituntaskan karena dapat menyembuhkan pasien COVID-19. Nah, ini tanggapannya seperti apa, Prof?
Iya, saya harus menjawabnya sesuai dengan profesi saya, artinya saya harus menjawab dengan data. Ya, Datanya adalah tidak benar bahwa ivermectin bermanfaat. Data sampai sekarang penelitian kalau kita cari yang ada manfaatnya ada, tidak ada, namun secara keseluruhan tidak bermanfaat. Apalagi kalau hanya ringan untuk diketahui. Nah itu kan banyak sekali hoax sekarang bilang itu kakak saya sembuh, anak saya sembuh, ponakan saya sembuh dengan ivermectin. Padahal kita semua tahu bahwa pasien COVID-19 ini kalau yang ringan tanpa obat apapun juga sembuh, yang tanpa gejala apalagi. Jadi apakah minum ivermectin, apakah minum sayur rebung, apakah sayur lodeh, sembuh juga. Jadi intinya memang kalau kita harus berdasarkan bukti ilmiah, maka penelitian-penelitian itu menjadi penting. Dan sekarang BPOM lagi menilai penelitian-penelitian di luar negeri, dan nanti juga hasil penelitian dalam negeri kemudian dipastikan mengenai efektivitas dan keamanan. Yang penting sebetulnya efektivitas, karena kalau keamanan asal dikasih obat yang dosis rendah tentu aja aman, namun sebetulnya tidak ada gunanya sama sekali. baik. Berarti Prof, untuk dari BPOM dan peneliti di Indonesia ini tengah mengkaji ataupun uji klinis dari ivermectin ini sendiri terhadap pasien COVID-19, betul? BPOM belum selesai, jadi BPOM belum mengeluarkan kesimpulan dari data penelitian di Indonesia. Berarti masih dalam tahap penelitian seperti itu? Iya, jadi izin BPOM tolong diingat ini obat lama. Betul. Jadi apakah obatnya ada di apotek? Ada, karena memang dipakai untuk obat cacing, jadi izin obat cacing ada. Apakah BPOM mengizinkan untuk penyakit COVID-19? Tidak, sampai sekarang tidak mengeluarkan data itu karena belum cukup bukti. Nanti kalau buktinya bagus, ya mungkin dikeluarkan izin. Kalau buktinya tidak baik, akan tetap dilarang terus. Prof, sementara ini di tengah melonjaknya jumlah pasien COVID-19 di Indonesia, ini banyak sekali beredar luas di sosial media bahwa ada obat-obat tertentu yang bisa dibeli oleh pasien COVID-19 yang bisa dikonsumsi seperti itu. Salah satunya adalah ivermectin. Nah ini apakah dari Satgas COVID-19 sendiri ini mengetahui adanya blast dari informasi obat-obatan di media sosial ini atau seperti apa? Iya, jadi sekali lagi tolong diingat untuk masyarakat umum bahwa sebagian besar pasien akan sembuh sendiri. Apakah minum vitamin C, apa vitamin D, atau sekedar cukup tidur, olahraga, sayur buah ada, itu juga akan memperkuat kekebalan tubuh, membuat kita lebih fit, sehingga tidak sakit kalau terkena virus. Jadi sekali lagi, sebetulnya untuk yang OTG dan ringan tidak ada obat yang khusus untuk yang diperlukan untuk membunuh virus. Jadi apakah boleh minum vitamin C? Boleh. Apakah boleh minum vitamin D? Boleh. Apakah vitamin C, vitamin D membunuh virus? Ya enggak lah. Berarti untuk obat-obatan yang mungkin sudah beredar luas di sosial media ini sebenarnya tidak membunuh virus corona itu sendiri, tapi untuk meningkatkan imun, seperti itu ya Prof ya? Iya, itu demikian. Nah, yang terbukti menolong, tetapi juga tidak membunuh virus ada dua obat. Satu adalah apa tuh Prof? heparin, obat anti pembekuan namanya heparin. Itu begitu pasien masuk kelompok sedang harus dirawat di rumah sakit atau kelompok berat, begitu masuk langsung diberikan heparin, obat anti pembekuan sebagai profilaksis. Itu lumayan menolong dan obatnya juga tidak mahal. Itu terbukti dimanapun di semua negara. Yang kedua adalah steroid dexamethasone, itu juga obat yang murah banget. Itu juga terbukti menolong untuk pasien-pasien yang memerlukan oksigen. Jadi kalau tekanan oksigennya udah mulai turun, memerlukan oksigen, itu tambahan dexamethasone yang murah meriah untuk sekitar 10 hari itu terbukti menolong. Tapi Prof, untuk obat-obatan yang tadi sudah disebutkan oleh Prof, apakah harus sesuai dengan surat dokter atau bisa dibeli di apotek di mana saja? Nah, kalau yang saya sebutin tadi kan pasien dirawat, jadi memang khusus hanya untuk dirawat. Umum. Iya,
Jadi kan untuk pasien rawat saja yang heparin sama dexamethasone. Kemudian ada lagi kalau obat khusus virus itu ada 2 yang disediakan pemerintah, yaitu remdesivir dan Avigan. Itu juga untuk pasien yang dirawat dan persediaannya memang terbatas. Dan juga yang penting sekali sekarang adalah oksigen. Jadi oksigen itu di mana-mana mulai berkurang stoknya, itu mohon diantisipasi karena amat sangat penting, nanti membuat pasien meninggal kalau perlu oksigen tidak diberi. Baik, Prof, sementara untuk yang pasien isoman nih Prof, kalau misalkan salah satu pasien ini mengalami batuk yang cukup parah ini, kira-kira apa yang harus dikonsumsi obatnya Prof? Jadi gini, isoman itu ada yang tanpa gejala, ada yang ringan, ada juga yang gejala lumayan, tetapi pasien merasa pokoknya aku di rumah aku bisa isoman. Ada juga udah pengen masuk rumah sakit tapi penuh sehingga harus rawat di rumah. Jadi ada berapa itu 4 kelompok itu. Nah itu semua pasien yang PCR-nya positif itu wajib ronsen. Jadi wajib ada juga Prof, tanpa ronsen dada. Jadi pasien tanpa gejala atau gejala amat ringan, apalagi kalau tadi disebutkan batuk sesek itu harus ronsen. Kalau ronsennya ada pneumonia, ada radang paru hasil ronsennya, maka memerlukan obat-obat yang wajib yang ada di luar, jadi harus lewat rumah sakit. Nah ini memang perlu pasien. Nah kalau penuh ya ke IGD, di IGD nanti minta diobati di situ, kemudian kalau memang IGD-nya penuh ya minta obatnya yang bisa dibawa pulang. Namun memang benar kalau ronsennya ada pneumonia itu perlu obat-obat tambahan. Berarti yang harus digarisbawahi oleh pasien isoman yang ada di rumah kalau misalkan menderita batuk ini jangan minum sembarang obat batuk seperti itu ya Prof ya. Kalau bisa di ronsen terlebih dahulu paru-parunya apakah ada pneumonia atau tidak agar bisa ditindaklanjuti seperti itu ya Prof ya. Iya benar. Lantas Prof, balik lagi kita ke ivermectin. Prof, tadi sempat disampaikan bahwa ivermectin ini merupakan obat cacing dan merupakan obat keras, butuh surat dokter juga seperti itu ya. Lantas ini banyak sekali Prof yang menyarankan pada saat awal gejala kita sudah mengetahui positif COVID-19 ini segera mengonsumsi ivermectin. Nah ini banyak sekali masyarakat yang tidak membaca ataupun yang literasinya agak kurang ini langsung saja minum. Nah ini ada efek sampingnya nggak sih Prof? Oh iya, ada efek sampingnya. Jadi kalau dosisnya dosis untuk obat cacing, dosis rendah, iya tidak ada efek sampingnya minimal, namun tidak ada efek untuk mengganggu virus. Jadi kalau untuk pengobatan efek sampingnya jauh lebih berat dan manfaatnya tidak jelas. Karena itu tidak boleh saat ini jelas sekali bahwa ivermectin bukan obat COVID-19. Tidak ada bukti yang mendukung itu dan di banyak negara sudah disimpulkan demikian. Di negara yang dulu pakainya banyak banget di India sekarang sudah dicabut. Baik, terima kasih banyak atas waktunya berbincang dengan Indonesia Bicara, Prof. Zubairi Jurban, Ketua Satgas COVID-19 ID. Semoga ini masyarakat ini literasinya lebih bertambah ya dan mengetahui bahwa ivermectin ini merupakan bukan obat COVID-19. Terima kasih banyak Prof, selamat malam. Selamat malam, terima kasih. Pemirsa, perbincangan kita pada malam hari ini dengan tema obat terapi jadi solusi pandemi masih akan berlanjut, tetaplah bersama kami.